Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 untuk mata kuliah pemrograman klien server. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai REST API. REST API adalah sebuah arsitektur yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server. Seperti di sini contohnya kliennya adalah sebuah PC, kemudian mengirimkan request kepada server dalam bentuk JSON, kemudian server memberikan respon juga dalam bentuk JSON. Kemudian data tersebut ditampilkan di klien. Nah, ini contohnya untuk melihat data penerbangan. Kemudian selanjutnya, untuk kliennya sendiri itu ada banyak jenisnya. Kita bisa menggunakan Dynamic Web App, atau Android, atau desktop, atau iPhone, atau JavaScript. Nah, atau bahkan IoT ya. Apapun itu kliennya bisa terhubung dengan REST API. Nah, kemudian REST API itu akan menyimpan datanya di dalam database dan REST API ini lokasinya berada di dalam server. Nah, kemudian untuk pengiriman datanya menggunakan JSON. Nah, JSON itu ada dua, ada JSON object, ada JSON array. Nah, ini contoh JSON object. Jadi datanya diolah, dibuat strukturnya menjadi seperti ini. Contohnya di sini, ini dalam satu JSON object ini ada dua elemen. Nah, elemen pertama adalah ini, nama Agus Prawata Hadi, kemudian elemen yang kedua adalah website jogjawebdev.com. Nah, ini adalah JSON object. JSON object itu dimulai dengan pembukanya kurung kurawal seperti ini. Kemudian penutupnya juga kurung kurawal. Kemudian pemisah antara key dan value itu dengan titik 2. Nah, kemudian key maupun value menggunakan double quote. Nama di double quote, kemudian dipisahkan dengan titik 2. Kemudian di sini value-nya ini juga diberi double quote. Kemudian kalau ada data yang lain, dipisahkan dengan koma. Koma, di sini adalah key, kemudian ini value-nya. Nah, ini bisa banyak, bisa lebih dari satu. Kemudian selanjutnya JSON array. Nah, jika JSON array tidak menggunakan kurawal, tapi menggunakan kurung kotak seperti ini. Nah, dimulai dengan kurung kotak, diakhiri dengan kurung kotak juga. Nah, di dalam JSON array, ini tidak ada key, yang ada hanya value saja. Di sini value yang pertama, ini value yang kedua, dipisahkan dengan koma. Untuk aksesnya, ini adalah elemen ke 0, kemudian ini adalah elemen ke 1. Jadi ya seperti array itu ya. Kalau di objek tadi mengaksesnya menggunakan key, kalau array ini mengaksesnya berdasarkan angka, mulai dari 0 yang paling kiri. Kemudian contoh yang lebih kompleks, nah ini. Di sini adalah yang paling luar ini JSON object. Kemudian dari JSON object ini ada beberapa key. Pertama key-nya adalah title. Nah, kemudian value dari title itu, nih panduan lengkap memahami JSON. Kemudian di sini koma. Diikuti oleh key lagi, author. Nah, author ini key-nya itu value-nya berupa JSON object. Jadi bisa bertingkat ya. Di luar ini sudah JSON object, kemudian di dalamnya ini ada JSON object. Di sini ada ID 1, username Agus, nama Agus Prawata Hadi. Nah, ini adalah JSON object. Kemudian setelah itu ada koma. Setelah koma dilanjutkan lagi, key lagi, date. Nah, ini juga JSON object lagi nih. Nah, di sini ada first publish, tanggal sekian, kemudian revision. Nah, kita lihat di dalam revision ini ada JSON array. Berarti revisinya bisa 2 kali, tanggal sekian dan tanggal sekian gitu ya. JSON array. Kemudian selain JSON object, JSON array dan juga string ya. Di sini tadi kan string ini. Value yang lain adalah boolean. Jadi sini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Bisa true, bisa false. Nah, kita lihat yang komen ini terdiri dari JSON array, dilihat dari kurung kotak, diakhiri di bawah juga kurung kotak. Nah, di dalam kurung kotak itu ini diisi JSON object.
Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Kemudian yang terakhir ini pingback. Nah ini key-nya, value-nya adalah 0. Jadi kalau kita simpulkan untuk JSON itu tipe datanya ada string, ada number, ini bisa desimal atau bukan. Kemudian ada true false, ya boolean ya. Kemudian ada null. Untuk selanjutnya, kalau kita lihat di sini JSON-nya sudah tertata sangat rapi ya. Tapi pada prakteknya nanti spasi di sini antara kurung kurawal dengan title ini bisa dihilangkan. Kemudian dari koma ini ke author ini juga bisa dihilangkan sehingga JSON ini bisa menjadi satu baris saja yang mungkin bisa sangat panjang. Itu tergantung dari implementasi di dalam setiap servernya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, untuk komunikasi antara klien dengan server, ini ada beberapa metode. Kalau kita pernah belajar di materi web programming, ketika kita membuat sebuah form, di sana ada dua metode, yaitu ada post, ada get. Kalau post ini datanya di dalam body request-nya, kalau get ini datanya dikirim melalui URL. Nah, sebenarnya ada yang lain, yaitu ada put, ada delete. Nah, kalau kita menggunakan CRUD, create itu menggunakan post, kemudian read menggunakan get, update data menggunakan put, kemudian delete menggunakan delete. Nah, nanti kita akan mencoba implementasi CRUD menggunakan REST API, kemudian datanya dikirim menggunakan JSON. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke read terlebih dahulu. Kemudian servernya bagaimana? Nah, untuk servernya sebenarnya kita bisa membangun server sendiri, kemudian kita upload di hosting, kemudian kita coding di sana, bisa PHP, kalau mungkin ada Node bisa Node.js dan sebagainya. Anda bisa menggunakan teknologi apapun untuk servernya. Atau Anda bisa menggunakan Firebase. Firebase ini disediakan oleh Google, kita tinggal pakai saja. Atau menggunakan teknologi yang lain. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan API public yang free ya, yang gratis. Caranya kita buka di browser, kemudian silahkan dicari API public Indonesia. Nah ini. Nah, di sini akan muncul ya di kitab ini, silahkan dibuka saja. Di sini terdapat banyak sekali API yang free yang bisa kita gunakan. Mulai dari berita, buku, e-commerce, finansial, dan seterusnya. Nah, kemudian di beberapa API itu ada yang berbayar. Nah, contohnya di sini, ketika di auth ini ada API key-nya, nah ini bisa jadi dia berbayar. Yang jelas untuk menggunakan API ini Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan API key-nya. Nah, sementara di API yang lain ada yang tidak membutuhkan API key, artinya ini gratis dan siapapun bisa menggunakan secara bebas. Nah, ini beberapa API yang ada di Indonesia yang dapat Anda gunakan. Selain Indonesia, di luar juga sangat banyak yang bisa Anda gunakan. Oke, sebagai contoh kita akan melihat ya, salah satu di sini ada API berita yang CNN Indonesia, dan ini free ya dan tidak membutuhkan API key. Nah, kita lihat ini linknya, kita klik kanan, kemudian open link in new tab ya. Kita lihat di sini. Nah ini alamatnya seperti ini. Untuk indeks semua berita ini nasional, internasional, dan seterusnya. Kalau ini kita klik kanan, open link new tab. Nah, di sini akan terbuka. Nah, ini adalah respon dari JSON-nya. Ini menggunakan get ya.
get ke alamat ini, responnya adalah ini. Nah, kita akan coba mengimplementasikan untuk mengambil data dari API ini, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi yang kita buat kemarin. Sekarang silahkan dibuka Android Studio-nya. Nah, ini. Kemudian dibuka kembali aplikasi yang terakhir kemarin. Oke, sekarang kita akan membuka Android Studio, kemudian kita akan membuka project yang terakhir kemarin, akan kita lanjutkan di sini. Nah, untuk yang pertama, nanti kita akan membuat navigation yang ada di bawah atau menggunakan bottom navigation. Nah, kita lihat di sini di Java, kemudian di UI, kemudian di bagian home ini ya. Nah, nanti kita akan membuat navigasi di bawah. Ini kita close all. Kemudian di main activity kemarin kita hanya ada halaman logout saja di sini. Nah, ini akan kita ubah di bagian layout ini ya. Kontrol arahkan ke sini, kemudian akan membuka ke halaman layout. Nah, ini akan kita ubah untuk menggunakan bottom navigation. Kita akan merubah constraint layout ini menjadi linear layout seperti ini. Kemudian kita berikan orientasi yaitu vertikal. Kemudian di dalamnya ini kita hapus saja. Kemudian kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah fragment container view ini. Untuk width-nya dibuat match parent, height-nya dibuat 0 dp. Namun kita akan menggunakan weight, layout weight-nya 1. Kemudian di bawah fragment container view ini kita membuat bottom navigation view. Untuk width-nya ini kita buat match parent, height-nya kita buat wrap content seperti ini. Kalau kita lihat di bagian desain, nah ini nanti menunya di bawah bottom navigation, kemudian isi dari menu itu ada di atasnya di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa icon. Kita lihat di res, kemudian drawable. Di sini kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih vector asset. Kemudian kita cari untuk home. Kita search di sini. Ya, ini kita sudah ketemu. Kita beri nama IC_home. Kemudian kita klik next, kita klik finish. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan lagi vector asset juga, yaitu artikel. Nah, oke. Kemudian kita beri nama IC news. Kemudian klik next. Kemudian kita klik finish. Kemudian selanjutnya kita cari lagi ke kanan new.
vektor asset. Kemudian di sini kita cari apa ya accountnya. Di sini kita cari ikonnya. Kita search di sini yaitu favorit. Nah, ini kita klik OK. Kemudian kita beri nama favorit. Oke, kemudian klik next, kemudian klik finish. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi vektor asset. Untuk gambarnya kita cari person. Nah, ini. Nah, kita beri nama IC profile. Kemudian kita klik next, kita klik finish. Oke. Di sini sudah ada 4 menu yang nanti akan kita munculkan di bawah. Kemudian selanjutnya kita buat folder baru di res ini, klik kanan, new, kemudian pilih directory. Gunakan huruf kecil, jangan gunakan huruf besar. Kalau huruf besar nanti akan error ya. Kita beri nama menu, kemudian enter. Nah, kemudian di menu ini kita klik kanan, kemudian new, menu resource file. Namanya di sini kita beri nama bottom menu. Kemudian klik OK. Ya, yang pertama akan kita tambahkan yaitu menu item ya. ID-nya adalah IC home, kemudian ikonnya yaitu IC home ini. Kemudian untuk title-nya kita beri nama beranda. Yang kedua, kita buat item juga. ID-nya adalah IC news. Kemudian ikonnya kita pilih IC news. Kemudian title-nya adalah berita. Yang ketiga, untuk itemnya ID-nya yaitu IC favorit. Kemudian ikonnya adalah ini IC favorit. Kemudian untuk title-nya yaitu favorit. Yang keempat, item dengan ID IC profile. Kemudian untuk ikonnya ini kita pilih IC profile. Kemudian untuk title-nya kita beri nama profil. Setelah itu kita akan ekstrak string yang ada di sini. Nah, arahkan ke beranda, klik ekstrak string di source, kemudian ini beri nama IC home. Kemudian berita ini juga kita ekstrak, kita beri nama IC news. Favorit ini kita ekstrak, kita beri nama IC favorit. Kemudian yang profile ini juga kita ekstrak, kita beri nama IC profile. Kemudian kita lihat desainnya. Nah, nanti kita akan mempunyai 4 menu yang ada di bawah sini. Lalu kita akan siapkan 4 fragment untuk masing-masing menu ini. Pertama kita siapkan package-nya. Sini UI, kita klik kanan, new, kemudian package. Yang kedua ini adalah news. Kemudian di sini klik kanan, new, package, favorit. Kemudian yang terakhir new, package, profile. Nah, di home kita sudah buat sebelumnya. Di sini kita buat fragment saja, new, kemudian kita pilih fragment, kemudian kita pilih fragment with view model. Kemudian ini kita beri nama home fragment. Kemudian untuk layout name-nya ini kita ganti fragment home. Ini untuk mempermudah saja penamaan filenya. Kemudian kita klik finish.
Kemudian selanjutnya di bagian news, nah, kita klik kanan, new, kemudian kita pilih fragment, kita pilih fragment with view model, kita beri nama news fragment, kemudian ini kita balik namingnya, fragment underscore news, kemudian kita klik finish. Di favorit juga kita tambahkan new fragment with view model, kita beri nama favorit, kemudian layoutnya ini namanya juga kita ganti fragment underscore favorit, kemudian klik finish. Yang terakhir di profile klik kanan, new fragment, kemudian fragment with view model, kita beri nama profile fragment. Nah, kemudian ini kita balik juga, Ctrl X, nah kita paste, klik finish. Nah, setelah itu kita lihat di bagian navigation. Nah, di sini kita buat new navigation, klik kanan, new navigation resource file, kita beri nama bottom nav, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama yaitu home fragment. Nah, ini fragment home. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi yaitu news. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian dari home ini kita tarik ke news. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu favorit. Nah, favorit kita taruh di bawahnya. Nah, ini kita close dulu, kita minimize. Kemudian ini juga kita tarik ke sini. Dan terakhir kita tambahkan untuk profile. Nah, profile ini kita taruh sini. Kemudian dari home ini kita tarik, kita taruh ke sini. Kemudian kita kembali ke layout dari main activity. Nah, di sini di layout, kemudian activity main. Nah, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian fragment container view ini akan kita tambahkan yang pertama adalah name-nya, yaitu Android X, kemudian titik navigation, kemudian titik fragment, kemudian titik nav host fragment. Selanjutnya kita tambahkan app nav graph. Kita ambil dari navigation yang bottom nav tadi. Kemudian kita berikan ID yaitu nav host. Kemudian kita tambahkan add default nav host, ini menjadi true. Sedangkan untuk bottom navigation view-nya kita tambahkan menu. Nah, ini kita ambil dari menu bottom menu. Ini kita tambahkan ID, beri nama bottom nav. Seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah menu bawahnya, kemudian ini konten dari setiap menu yang ada di bawah itu. Selanjutnya, setiap fragment yang sudah kita buat, mulai dari home, kita lihat desainnya, kodenya. Di sini akan kita ganti sementara untuk menjadi home. Kemudian di bagian news, kita ganti juga di sini news. Kemudian di bagian favorit, kita ganti favorit. Dan yang terakhir di bagian profile, kita ganti di sini menjadi profile. Oke,
Setelah itu kita coba untuk running aplikasinya. Kita lihat nanti di emulatornya bagaimana. Ternyata ada error di bagian main activity, yaitu di button logout. Karena ini kemarin sudah kita tambahkan dan kita hapus hari ini, maka ini pasti akan error. Nah, ini kita hapus saja, kemudian kita coba running kembali. Nah, kita lihat di emulator seperti ini. Kita login menggunakan a@a.id, kemudian passwordnya 12345, kemudian klik login. Nah, Anda berhasil login dan tampilannya seperti ini. Home, di sini adalah berita, kemudian di sini masih home ya, belum berubah. Kemudian favorit, ini juga masih home, dan terakhir profile, ini masih home. Nah, untuk isinya ini memang belum berubah. Setelah ini kita akan coding agar ketika diklik di setiap bottom navigation ini, konten yang ada di dalamnya ini berubah sesuai dengan menu yang ada di bawah. Caranya kita buat sebuah fungsi init di sini. Kemudian kita arahkan ke sini dan situ create function init. Kita klik. Nah, kemudian di sini binding titik bottom nav, kemudian titik set on navigation item selected listener yang ini. Kemudian kita atur when it item ID, jika item ID adalah R, ID titik IC home, maka kita akan navigate ke R titik ID titik home fragment. Kemudian ini error karena navigate belum kita buat, arahkan ke sini, create function navigate. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi ID. Kemudian di sini kita panggil find nav controller R titik ID titik nav hostnya. Ini. Kemudian kita navigate berdasarkan ID. Mau di bawah kita return true. Oke. Selanjutnya untuk yang lain R titik ID titik IC news, kita arahkan navigate ke R titik ID titik news fragment. Kemudian R titik ID titik IC favorit, kita arahkan ke R titik ID titik favorit fragment. Kemudian yang terakhir R titik ID titik IC profile, kita arahkan ke R titik ID titik profile fragment seperti ini. Kemudian else ini kita buat false. Nah, lalu kita running kembali. Kita lihat hasilnya di sini. Beranda sudah home, kemudian news ini sudah berubah, favorit juga sudah berubah, dan profil sudah berubah. Kita akan menggunakan API Public Indonesia tadi untuk mengisi bagian berita. Kita inputkan
hasil API-nya di halaman ini. Selanjutnya kita akan membuat data class untuk merepresentasikan API yang sudah kita buka sebelumnya, yaitu di browser ini. Nah, kita lihat di sini ada data. Nah, ini kalau kita collapse ya. Nah, data length status. Data ini isinya adalah JSON array. Kemudian length ini integer, yaitu jumlah dari data, jumlah panjang arraynya. Kemudian status ini adalah status HTTP kodenya, yaitu 200. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita akan memodelkan yang ada di dalam data. Di sini ada judul, link, poster, tipe, dan waktu. Nah, ini akan kita buat data kelasnya. Kembali ke Android Studio, kemudian di sini klik data, kemudian model, sini kita klik kanan, new Kotlin class atau file. Kemudian kita pilih, yaitu namanya news. Nah, pilih data class, namun bila di tempat Anda tidak ada data class, pilih saja class. Nanti kita ubah. Nah, di sini kita tambahkan data. Kemudian kurung berawal ini kita ganti dengan kurung biasa. Nah, tadi untuk yang pertama adalah file, yaitu judul, tipenya adalah string, defaultnya seperti ini. Kemudian yang kedua, file link, tipenya adalah string, defaultnya kosong. Yang ketiga, file poster, tipenya adalah string, kemudian defaultnya kosong. Kemudian yang keempat, file tipe, yaitu string, defaultnya kosong. Kemudian yang terakhir, file waktu, tipenya adalah string, defaultnya adalah kosong. Ada judul, link, poster, tipe, dan waktu. Nah, semuanya adalah string. Kita lihat di sini judul, link, poster, tipe, dan waktu, dan semuanya adalah string. Nah, news ini akan di-wrap di dalam data. Nah, kita lihat di sini ada data, length, dan status. Ini juga kita buatkan data kelasnya. Kembali ke Android Studio, kita buat di sini, klik kanan, new, kita pilih Kotlin class atau file. Kita beri nama news list. Kemudian pilih data class. Di news list ini isinya adalah yang pertama file data, tipenya adalah list of news. Seperti ini. Nah, kemudian untuk defaultnya kita buat kosong saja, array list of. Kemudian yang kedua, file length, tipenya adalah integer, kemudian defaultnya adalah 0. Yang terakhir, file status, tipenya adalah integer, defaultnya adalah 0. Nah, ini ada data, length, status. Kita lihat di browser. Ini juga sama, data, length, dan status. Data isinya adalah array of news. Nah, sini kita juga buat data isinya adalah array list of news. Data berupa berita ini akan kita tampilkan di news fragment di sini. Nah, kemudian news fragment ini menggunakan layout fragment news. Kita tekan Ctrl, arahkan ke sini, diklik, kemudian sudah muncul layoutnya. Kemudian ini frame layout akan kita menggunakan data pending, arahkan ke sini, kemudian Alt Enter, convert to data pending layout. Nah, kemudian untuk di dalamnya ini kita buat sebuah variabel seperti ini, name-nya adalah view model, kemudian untuk type-nya adalah com, kemudian observer, app, kemudian UI, kemudian news, dan news view model. Nah,
Selanjutnya untuk text view ini akan kita ganti dengan recycler view. Kita hapus, kita cari recycler view, width-nya match parent, height-nya match parent. Kemudian untuk ID kita beri nama recycler view seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat item news. Di bawah layout, klik kanan, new layout resource file, kita beri nama item news, kemudian OK. Constraint layout ini akan kita ganti menjadi material card view. Kemudian kita Alt Enter, convert to binding layout. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah variabel. Kita beri nama model, kemudian tipenya adalah com, observer, app, data, model, news yang sudah kita buat sebelumnya di sini di atas. Kemudian material card view untuk height-nya kita buat wrap content. Kemudian kita berikan margin yaitu 8 dp. Selanjutnya di dalamnya kita akan membuat sebuah linear layout, width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content, orientasinya yaitu vertikal. Dan kita tutup. Di dalamnya kita membuat image view, width-nya adalah match parent, height-nya adalah 150 dp. ID-nya yaitu item poster, ini untuk poster ya. Kemudian di bawah image view ini kita buat sebuah linear layout, width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Kemudian untuk orientasinya kita atur menjadi vertikal. Kemudian kita berikan padding juga sebanyak 8 dp. Kemudian kita tutup seperti ini. Nah, di dalamnya adalah text view. Width-nya adalah wrap content, height-nya wrap content. Kemudian untuk text size-nya adalah 16 sp. Untuk text color-nya kita atur menjadi hitam. Kemudian ID-nya adalah item judul. Kemudian teksnya yaitu add model titik judul. Kita tutup. Di bawahnya ada text view lagi untuk width-nya wrap content, height-nya wrap content, text size-nya adalah 14 sp. Kemudian text color-nya adalah black. Kemudian ID-nya yaitu item waktu. Kemudian untuk teksnya kita ambil dari add model titik waktu. Kemudian ini kita tutup. Nah, untuk desainnya kurang lebih menjadi seperti ini. Di sini adalah image view-nya, kemudian ada judulnya, kemudian bawahnya adalah waktunya. Kemudian untuk bagian news fragment, komponen objek yang ada di sini akan kita hapus. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru, private, let init var, binding, tipenya adalah fragment news binding. Kemudian untuk view model ini akan kita ganti menjadi val, kemudian by lazy. Nah, kita buat news view model. Selanjutnya di bawah sini akan kita buat binding, itu sama dengan fragment news binding inflate, inflator, kemudian container, dan false. Ini akan kita apply, yaitu view model sama dengan
base add news fragment titik view model. Kemudian untuk lifecycle owner sama dengan base add news fragment. Nah, untuk return-nya ini kita ganti menjadi binding titik root. Kemudian yang di bawah ini sudah tidak perlu. Kita buat fungsi init di sini. Kemudian kita alt enter, create function init. Nah, data berupa news ini akan ditampilkan dalam bentuk list ya. Nah, karena bentuknya list, maka kita akan membuat adapter. Adapternya akan kita taruh di sini, base. Klik kanan, new Kotlin class atau file. Kemudian kita beri nama base adapter. Tipenya class. Base adapter ini adalah generic. Kemudian parameternya adalah add field layout trace, kemudian private var layout id, tipenya adalah integer. Nah, dia akan extend ke recycler view titik adapter, dan di sini butuh view holder. Kita buat terlebih dahulu view holdernya, inner class view holder. Dia akan extend ke recycler view titik view holder. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, kita arahkan ke sini, change to constructor invocation. Arahkan lagi ke sini, add constructor parameter item view. Nah, kemudian view holder ini akan kita masukkan di sini. Nah, kita ketik view holder seperti ini. Arahkan di sini. Nah, change to constructor invocation. Kemudian kita arahkan ke sini. Kita tambahkan T seperti ini. Nah, arahkan ke sini. Kita implement members. Kita pilih semua, klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah interface. Interface yaitu namanya bindable adapter. Nah, interface ini juga generic. Isinya adalah fun set data. Data tipenya adalah T dan dia bisa null. Kemudian kita buat juga binding adapter, add binding adapter, yaitu untuk membind data. Kemudian kita beri nama fungsi, ini juga generic T ya. Kita beri nama recycler view data. Parameter pertama adalah recycler view. Parameter kedua adalah data, dan dia adalah T dan bisa null seperti ini. Nah, di dalamnya akan kita cek if recycler view titik adapter adalah bindable adapter, maka akan kita casting recycler view titik adapter as bindable adapter T. Kemudian akan kita set data, nah, diambil dari parameter di atas data. Nah, ini mungkin ada warning ya. Nah, kita arahkan ke sini, kita pilih more actions, kemudian arahkan ke panah ini, kemudian pilih yang kedua. Nanti akan menambahkan anotasi di sini. Kemudian bindable adapter ini akan kita implementasikan di base adapter. Nah, ini sudah extend, kemudian di sini akan kita koma dengan list of t. Kita arahkan ke sini, kita implement members, kita klik OK.
Lalu base adapter ini kita buat menjadi abstrak. Setelah itu kita klik build, kita klik rebuild project. Jika sudah, kita arahkan ke sini. Kita buat sebuah variabel private var list data, tipenya adalah list of t, dan dia bisa null, nilai defaultnya adalah null. Kemudian kita panggil init this set has table id, kita atur menjadi true. Kemudian di bagian view holder kita buat variabel private file binding, tipenya adalah view data binding, dia bisa null, sama dengan data binding util, kita bind item view. Kemudian kita buat fungsi fun on bind, parameter pertama adalah variable, tipenya adalah integer, dia bisa null. Parameter kedua adalah data, tipenya adalah any, dan dia juga bisa null. Outputnya adalah view data binding dan bisa null. Untuk body fungsinya kita akan return variable tanda tanya titik take if data tidak sama dengan null, kemudian akan kita let. Lalu kita panggil binding tanda tanya titik apply. Di sini akan kita atur set variable it, data, kemudian execute pending bindings. Oke, selanjutnya di onCreateViewHolder kita membuat sebuah variabel file item view sama dengan layout inflator, from parent kita ambil kontaknya, kemudian kita inflate layout id yang merupakan konstruktor dari base adapter, parent, false. Kemudian kita return view holder, di dalamnya adalah item view. Untuk onBind view holder sebelumnya kita harus membuat dua abstract function, abstract fun onBind. Parameter pertama adalah binding, tipenya adalah view data binding, dia bisa null. Parameter kedua adalah data, untuk tipenya adalah T. Lalu fungsi yang kedua abstrak fun on click, parameternya adalah binding, view data binding, parameter kedua adalah data, tipenya adalah T. Kemudian onBind view holder kita panggil list data, kemudian kita let, di dalamnya kita buat variabel file data sama dengan it position, kemudian file binding kita ambil dari holder titik on bind, kita ketik br, kemudian kita pilih di sini sesuaikan dengan package aplikasi kita. Kita klik titik model, kemudian koma data, kemudian kita panggil fungsi onBind. Di sini tentunya binding dan data. Lalu holder
item view-nya. Apabila diklik, kita set on click listener, kita panggil on click. Parameternya adalah binding dan data. Lalu untuk di bawah get item count, ini akan kita return list data titik size. Apabila list data 0, kita gunakan LVS operator, kita return 0. Kemudian di bagian set data, kita akan atur list data sama dengan data. Lalu kita notify data set change. Kemudian kita akan override beberapa fungsi, yaitu get item ID. Ini akan kita return position too long. Kita override juga get item view type. Kita return position. Oke, ini sudah cukup untuk base adapter. Lalu akan kita tambahkan sebuah library, namanya adalah Glide. Kita buka browser, kita cari Glide library Android. Di sini sudah muncul, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita copy 2 baris ini, klik kanan copy. Kembali ke Android Studio, kita scroll ke bawah, kita cari build Gradle yang modul. Kita tambahkan di sini, kita enter, kita tambahkan command glide, kemudian kita Ctrl V, kita enter lagi. Selain itu di atas kita tambahkan ID Kotlin Parcelize. Kemudian kita klik Sync Now agar library ini di-download oleh Android Studio. Setelah itu kita kembali ke atas. Di bagian news ini kita membuat activity baru, klik kanan, new, kemudian activity, empty activity. Kita beri nama news activity. Kemudian kita klik finish. Kita arahkan ke sini, alt enter, import. Kemudian kita klik kanan di news, new Kotlin class atau file. Kita beri nama news adapter. News adapter ini adalah adapter untuk menampilkan recycle view di news fragment. Kita akan extend terhadap base adapter yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya begini, titik 2 base adapter. Kemudian news adapter ini akan menghandle news. Jadi kita inputkan news. Kita arahkan ke sini, kita change to constructor invocation. Kemudian kita atur item newsnya R, kemudian titik layout titik item news. Nah, ini kita alt enter, import. Lalu di news adapter kita arahkan ke sini, kita implement members. Kita pilih semua, kita klik OK. Di sini kita tambahkan parameter untuk konstruktornya, yaitu file
konteks, tipenya adalah konteks. Lalu di onBind ini kan kita buat variabel file mbinding sama dengan binding as item news binding. Lalu di bawahnya kita panggil glide with, kita gunakan konteks, kita load. Untuk URL-nya itu dari data, kita ambil posternya, kemudian kita load into mbinding, kita ambil item posternya. Ketika item itu diklik, onClick ini dipanggil, akan membuka news activity. Sebelumnya kita akan masuk ke news, kemudian ini kita tandai add parcelize seperti ini. Kita arahkan ke sini, kemudian add parcelable super type. Selanjutnya kita kembali ke news adapter. Di sini kita akan membuat intent file intent sama dengan intent. Parameter pertama adalah konteks. Parameter kedua adalah news activity .2 class.java. Kemudian intent ini akan kita beri data. Kita put extra, yaitu news activity open news, kemudian kita koma, datanya adalah data. Lalu kita panggil konteks untuk membuka activity-nya. Kita panggil intent. Nah, inilah news adapter kita. Untuk selanjutnya, ketika Anda membuat adapter lagi, tidak perlu membuat adapter yang begitu rumit, cukup extend ke base adapter. Untuk base adapter sendiri, kita tidak perlu menulis ulang, cukup sekali saja. Ketika kita mau extend, misalkan news adapter, maka kita extend base adapter dengan generiknya adalah news. Dengan cara seperti ini, adapter kita menjadi lebih rapi dan lebih simple. Terus selanjutnya, untuk implementasi API-nya, kita akan menggunakan library yang diberi nama retrofit. Retrofit kita akan dipermudah, yaitu dengan mengotomatisasi proses pengiriman data ke server dan parsing data dari server. Kalau normalnya dari aplikasi kita langsung ke server menggunakan HTTP client, kita harus menyusun request-nya, kemudian ketika responnya datang dari server, kita harus memparsing manual satu demi satu. Nah, dengan retrofit, kita dibantu dengan menggunakan API service, kemudian di handle oleh retrofit, di handle oleh OKHTTP, kemudian dikirimkan ke server, dari server ditangkap oleh OKHTTP, kemudian di handle oleh retrofit, di handle oleh API service, kemudian sampai ke aplikasi kita. Untuk implementasinya, kita buka ke browser, kita buka Google, kata kuncinya adalah Android Retrofit Library. Kita buka yang di atas, ini adalah implementasi retrofit. Kita akan membuat interface untuk servisnya, kemudian masing-masing ada endpoint-nya. Selanjutnya kita akan membuat retrofit builder-nya, kemudian servisnya dapat diakses dari retrofit create, kemudian endpoint-nya dapat diakses dari service memanggil fungsinya. Kita kembali, kita lihat yang di bawah, ini source code retrofit. Kita scroll, di sini ada implementasinya, kita copy,
Kita kembali ke Android Studio, kita scroll ke bawah. Di sini ada build Gradle. Di sini kita tambahkan retrofit. Kita ketik implementation seperti ini, kemudian kita paste. Lalu kita tambahkan, kita cari lagi retrofit logging interceptor. Kemudian kita lihat di bawah ini, kita klik, kita scroll ke bawah. Ini ada implementasinya, kita klik kanan copy, kembali ke Android Studio, kita paste di sini, Ctrl V. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi library, yaitu JSON Converter Factory. Kita buka di sini, kita scroll ke bawah, ini kita copy, kita kembali ke sini, kemudian kita paste. Untuk versinya sama dengan retrofit 2.9.0. Kemudian kita klik sync now. Lalu kita scroll ke atas, kemudian di remote, klik kanan, new Kotlin class atau file, kita beri nama news service. Kemudian tipenya adalah interface. Untuk implementasinya, kita harus memperhatikan kembali terhadap penyedia API. Kita lihat di browser. Di sini ada 10 endpoint yang dapat diakses dari API developer.idn.com ini. Yang pertama, indeks semua berita. Dari endpoint ini langsung ke indeksnya. Kemudian untuk nasional, /nasional, internasional, /internasional. Sampai di nomor 9. Di sini, untuk mendapatkan detail dari sebuah berita, ada /detail, kemudian query-nya URL, kemudian sama dengan alamat URL-nya. Kemudian untuk pencarian berita, sini ada URL-nya /search, query-nya adalah Q, kemudian kata kuncinya. Nah, ini akan kita implementasikan ke dalam retrofit kita. Dan tidak semua harus diimplementasikan, cukup yang dibutuhkan saja. Dalam ini yang akan kita implementasikan yaitu nomor 1, nomor 9, dan nomor 10. Caranya di sini kita ketik add get, kemudian karena ini indeks cukup menggunakan slash, kemudian buat sebuah fungsi fun list news, kemudian responnya adalah call yang bawah news list. Kemudian endpoint yang kedua add get, yaitu detail, kemudian fungsinya fun detail news. Ini menggunakan query berupa URL, kemudian URL ini tipenya adalah string. Responnya adalah call news list. Endpoint yang ketiga get, value-nya adalah search, kemudian isinya adalah fun search
news add query. Di sini adalah queue, ini adalah query, tipenya adalah string, responnya adalah call news list. Ini adalah implementasi 3 endpoint dari developer idn.com. Yang pertama ini adalah indeks berita, kemudian ini adalah detail berita, kemudian ini adalah pencarian berita. Untuk selanjutnya kita buat file baru di remote, klik kanan, new, Kotlin class atau file, kita beri nama retrofit API, tipenya adalah object. Kemudian di dalamnya kita tambahkan console news URL sama dengan, kita lihat di browser, di dokumentasinya, di sini ada, kita klik kanan, copy link address, kita kembali, kita double quote, kemudian Ctrl V. Lalu kita buat private file client. Ini untuk OK HTTP. Kita cari buildernya. Kemudian kita add interceptor, yaitu HTTP logging interceptor. Kemudian kita apply. Untuk levelnya yaitu HTTP logging interceptor level body, semua akan di log. Kemudian kita tambahkan read timeout 10 detik, connect timeout juga 10 detik. Dengan begini, jika lebih dari 10 detik, maka loadingnya akan terhenti. Kemudian kita pilih build. Selanjutnya kita buat fungsi private fun create berdasarkan URL, tipenya adalah string, outputnya adalah retrofit. Ini body fungsinya file retrofit sama dengan retrofit builder, base URL-nya adalah URL, kliennya adalah client, kemudian kita tambahkan converter factory, itu JSON converter factory, kemudian kita panggil create, kemudian kita build. Lalu untuk region-nya kita region retrofit. Di bawah kita buat fungsi untuk mendapatkan news service. Outputnya adalah news service. Caranya return create, kita masukkan news URL, kita panggil create news service class.java. Nah, ini sudah jadi untuk retrofit API-nya.
Jika nanti ada alamat yang lain, kita tambahkan di bawahnya sini. Kemudian servisnya juga kita tambahkan fungsinya di bawahnya. Lalu kita buat repositorinya. Di repository klik kanan, new Kotlin class of file, kita beri nama news repository. Tipenya adalah class. Kemudian di dalamnya kita akan memanggil news service. Tipenya adalah news service by lazy retrofit API. Kita panggil new service. Lalu kita buat fungsi di sini suspend fun list news. Kemudian outputnya adalah action state of list of news. Untuk body fungsinya kita pakai try file list sama dengan new service. Kita panggil list news, kemudian kita panggil await, menunggu respon dari server. Kemudian di sini ada action state please titik data. Kemudian kita catch jika ada exception, maka kita gunakan action state message sama dengan message is success-nya kita atur menjadi false. Lalu di sini kita tambahkan return. Yang kedua, suspend fun detail news, menggunakan URL sebagai parameternya. Outputnya adalah action state of news. Ini satu saja. Kemudian kita buat try file list sama dengan news service detail news dengan URL sebagai parameternya. Kita panggil await. Lalu di sini action state please data first atau elemen pertama. Kemudian kita catch exception. Kita panggil action state message sama dengan message is success sama dengan false. Kita tambahkan return. Yang terakhir suspend fun search news, parameternya adalah query, tipenya adalah string, outputnya adalah action state of list of news. Body fungsinya kita gunakan try file list sama dengan new service search news dengan query dari parameter, lalu kita panggil await. Di sini action state kita ambil list data, kemudian kita catch
dengan tipe exception, action state, message sama dengan message, is success sama dengan false. Kita tambahkan return di sini. Nah, ini repositorinya sudah selesai. Lalu kita akan fokus pada news view model yang ada di bawah. Kita buka. Kemudian ini kita buat variabel private file repo, tipenya adalah news repository by Rezi, news repository, seperti ini. Kemudian di bawahnya file loading sama dengan mutable live data, ini kita atur menjadi false. Di bawahnya lagi file action state sama dengan mutable live data of action state dengan tipe generic, seperti ini. Lalu file list response sama dengan mutable live data dengan isinya adalah list of news, seperti ini. Lalu file detail resp sama dengan mutable live data of news, seperti ini. Lalu file search response sama dengan mutable live data of list of news, seperti ini. Lalu file URL, ini untuk inputnya, mutable live data of string, dan yang kedua file query sama dengan mutable live data of string. Kita buat fungsi-fungsinya. Fun list news, kita pakai view model scope, kita launch. Untuk loading, value-nya kita set menjadi true. Kemudian file responnya yaitu repo.list news. Kemudian action state value-nya adalah respon. Lalu list response value-nya adalah respon data. Kemudian untuk loadingnya kita atur kembali menjadi false. Selanjutnya fungsi yang kedua, fun detail news. Untuk parameternya adalah URL, tipenya adalah string, defaultnya adalah this URL value. Untuk body fungsinya fun detail news. Untuk parameternya adalah URL, tipenya adalah string,
dia bisa null. Kemudian untuk defaultnya adalah this URL value. Untuk body fungsinya URL kita cek dulu null atau tidak, kemudian kita let view model scope, kita launch. Di sini loadingnya kita atur menjadi true, kemudian responnya adalah repo titik detail news, kita ambil dari it, kemudian action state-nya value-nya adalah resp, kemudian detail resp value-nya adalah resp titik data, atau loadingnya value-nya kita atur kembali menjadi false. Yang terakhir fun search news, parameternya adalah query, tipenya adalah string, dan kita atur bisa null. Defaultnya adalah this query value. Untuk body fungsinya query kita let view model scope, kita launch. Untuk loading value-nya adalah true, kemudian file ref sama dengan repo search news, parameternya adalah it, kemudian action state-nya value-nya kita atur menjadi resp, kemudian search resp value-nya adalah resp data, kemudian untuk loadingnya value-nya kita kembalikan menjadi false. Oke, demikianlah untuk news view model. Lalu kita akan fokus di news fragment. Yang pertama kita buat variabel private file parent, tipenya adalah main activity by lazy activity as main activity. Kemudian di sini ada tanda tanya, kita atur menjadi make not nullable, kita hilangkan. Kemudian di bawah setelah init ini kita buat sebuah fungsi observe, arahkan ke sini, kita create function observe, kemudian ini kita cut, kita pindah di bawahnya init, lalu di bagian init ini kita panggil binding titik recycler view titik adapter, kita buat dari news adapter yang sudah kita buat sebelumnya, parameternya ini parent, kemudian kita panggil view model untuk list news. Setelah itu di bagian observe kita akan panggil view model, kemudian loading ini kita observe menggunakan view lifecycle owner, nanti akan memunculkan halaman loading. Selanjutnya yang kedua di view model juga kita akan panggil action state, kita observe menggunakan view lifecycle owner, kemudian kita akan panggil if it is consumed,
kita akan cetak log action state is consumed. Kemudian di bawahnya else if it is success. Jika tidak sukses, maka akan kita munculkan di TOAS. Parameter pertama adalah parent, parameter kedua adalah it message atau pesan errornya, kemudian ditampilkan di layar. Selanjutnya kita akan ke fragment news di XML-nya. Kita tambahkan app data, kita arahkan ke sini, create namespace declaration, sehingga menambahkan ini namespace-nya sama dengan add. Kita akan panggil dari view model. Di sana sudah ada list resp. Ini diambil dari repository. Kita tambahkan layout manajernya, yaitu linear layout manager. Kemudian kita tambahkan di manifest sebuah izin untuk menggunakan internet. Kemudian kita running aplikasinya. Proses install dan kita berhasil membuka. Kita arahkan ke menu news. Dia akan menampilkan berita berdasarkan API. Agar gambarnya ini penuh, kita masuk ke layout, yaitu item news. Di bagian kodenya, di image view, kita tambahkan scale type-nya menjadi center crop. Kita running kembali, kita lihat hasilnya. Kita klik news, gambarnya menjadi besar seperti ini. Kita akan menambahkan loading ketika menu berita dibuka, dan seharusnya data berita di sini bisa di refresh. Caranya, kita masuk ke fragment news, kemudian di sini kita tambahkan swipe refresh layout, width-nya match parent, height-nya match parent. Kemudian kita berikan ID, yaitu swipe refresh. Kemudian kita tutup. Recycle view, ini kita cut, kita taruh di dalamnya. Kemudian ini juga kita rapikan, kita beri padding 8 dp. Kemudian kita berikan clip to padding menjadi false. Dan kita beri background pagar EEE, artinya abu-abu muda. Kemudian di bagian news fragment, di init akan kita tambahkan binding, kemudian swipe refresh, kita beri set on refresh listener, yaitu memanggil view model list news. Kemudian di bagian loading, binding swipe refresh,
is refreshing-nya sama dengan it. Jadi ketika view modelnya loading, maka swipe refresh-nya diatur juga menjadi loading. Kita running kembali. Kita lihat hasilnya. Ketika kita buka menu berita, di sini ada loading. Kemudian tampilannya juga lebih menarik. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan refresh, mengecek lagi ke API jika ada update berita baru. Untuk sementara demikian materi pada pertemuan kali ini. Jika Anda merasa mendapatkan ilmu yang baru dari materi ini, silakan share, subscribe, like, dan komen. Banyak salam, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.